Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari cara untuk membuat surat dengan menggunakan Microsoft Office Word, ya. Nah, setelah pada video sebelumnya kita sudah mengenal tentang bagian-bagian yang ada pada Microsoft Office Word. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan Microsoft Office Word ini untuk membuat sebuah surat, ya. Jadi di sini di bagian tengah ini sudah ada sebuah lembar kerja atau worksheet, ya. Nah, lembar kerja ini adalah sebagai tempat kita untuk mengetikkan surat yang ingin kita buat, ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu, ya, bahwa untuk membuat surat itu ada 2 langkah, ya. Langkah yang pertama yaitu kita mengetikkan suratnya, isi suratnya. Lalu yang kedua kita atur formatnya, ya, seperti yang kita inginkan. Nah, kalaupun kita misalkan mau mengatur format terlebih dahulu, baru kita ketikkan isi suratnya, itu juga bisa, ya. Tapi supaya lebih gampang dan juga supaya lebih rapih nanti hasil suratnya, kita ketik saja dulu isi suratnya, lalu nanti setelah isi suratnya selesai, kita tinggal atur formatnya, ya. Jadi pertama-tama kita ketik dulu isi suratnya, ya. Misalkan di sini ada kepada yang terhormat. Nah, ini untuk isi suratnya sudah selesai kita ketik, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur format yang kita inginkan, ya. Jadi untuk format suratnya ini biasanya untuk jenis tulisannya itu kita menggunakan font atau jenis tulisan dari Times New Roman, ya. Nah, sedangkan yang kita gunakan pada saat ini adalah font Calibri, ya. Jadi kita zoom dulu untuk supaya lebih besar. Nah, di sini untuk mengganti font itu kita gunakan icon yang ini, ya. Tapi pertama-tama harus kita blok terlebih dahulu, ya. Karena kita mau merubah semuanya, fontnya dari awal sampai akhir, kita blok dari awal sampai ke bawah terus. Nah, sampai di sini. Ya, kalau sudah diblok semuanya, kita naik lagi ke atas. Nah, pada bagian ribbon di tab atau menu home itu ada icon ini, ya, untuk merubah font. Nah, yang awalnya Calibri kita ubah menjadi Times New Roman, ya, karena font yang biasa digunakan atau yang paling umum digunakan untuk surat adalah font Times New Roman, ya. Nah, setelah kita pilih Times New Roman, maka jenis fontnya pun berubah, ya, semuanya. Nah, setelah kita merubah font, nah, kita akan memindahkan tulisan kepada yang terhormat ini sampai di tempat ke bagian kanan, ya, karena biasanya berada di sini di bagian kanan dari surat, ya. Nah, untuk memindahkan teks yang ada di ini, yang ada di sini ini, yang di kiri ini, kita gunakan icon left, ya. Yang ini berada di kiri, maka yang aktif adalah align left. Nah, karena kita mau memindahkannya ke sebelah kanan, kita gunakan icon align right, ya, yang ini. Align text to right, ya. Nah, pertama-tama kita blok terlebih dahulu teks yang ingin kita pindahkan. Nah,
karena kita mau memindahkannya cukup sampai tempat saja, maka teks yang diblok cukup sampai tempat saja, ya. Nah, setelah teks yang ingin kita pindahkan ini sudah terblok, kita tinggal klik saja icon right atau align text to right, ya. Nah, maka teks yang kita blok tadi akan berpindah secara otomatis ke sebelah kanan, ya. Nah, selanjutnya kita akan menebalkan tulisan salam ini, ya. Nah, biasanya di dalam surat itu tulisan salam dibuat tebal dan juga miring, ya. Nah, untuk melakukan itu pertama-tama kita blok terlebih dahulu teks salam ini, ya. Nah, setelah teks yang ingin kita tebalkan sudah diblok, kita tinggal masuk ke menu atau tab home. Nah, di bagian ribbonnya ini, di bagian submenu font, itu ada icon bold, ya. Bentuk ikonnya huruf B besar. Nah, kita tinggal klik saja. Maka teks yang tadi kita blok ini akan menjadi tebal, ya. Nah, selanjutnya karena kita mau juga memiringkan teks ini, maka kita biarkan saja dia terblok, ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik saja icon italic, ya, yang bentuk ikonnya seperti huruf I yang miring ini, ya. Nah, kita tinggal klik saja, maka nanti tulisan atau teks yang kita pilih itu akan menjadi miring, ya. Dapat kita lihat di sini, karena teks ini sudah menjadi tebal dan juga sudah menjadi miring, maka icon bold dan juga italic ini aktif, ya. Nah, selanjutnya kita mau membuat awal dari paragraf ini menjadi maju ke depan, ya. Biasanya awal dari paragraf itu maju ke depan. Nah, untuk melakukan itu, untuk memajukan awal paragraf, kita pilih saja paragrafnya, ya. Kita pilih paragrafnya. Nah, karena akhir paragrafnya sampai di sini, maka kita blok sampai di sini saja. Nah, selanjutnya naik ke atas, ya. Nah, masih di menu home atau tab home, pada bagian paragraf. Nah, di sini ada tombol anak panah kecil, ya. Kita klik. Nah, maka dia akan menampilkan pop-up menu paragraf, ya. Nah, di bagian sini pada bagian indentation, nah, spesialnya yang tadinya noun ini kita rubah menjadi first line atau garis pertama. Nah, setelah itu kita tinggal atur saja mau lebarnya berapa, dia majunya jadi berapa senti, kita tinggal atur saja. Tapi karena supaya tidak terlalu besar, kita gunakan yang bawaannya saja, ya, yang sudah disetting. Nah, kita tinggal klik OK, maka bagian awal dari paragrafnya ini akan maju, ya. Begitu juga kalau kita mau mengatur paragraf yang lain, ya. Kita blok saja dari awal sampai akhir paragraf yang ingin kita majukan. Kita naik ke atas di bagian tab home atau insert paragraf. Nah, klik tombol panah yang ada di sudut kanan, ya, di bagian indentation. Nah, untuk spesialnya kita pilih first line. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, maka kedua paragraf ini di baris awalnya sudah maju, ya. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk teks salam yang ini, ya. Seperti yang di atas, kita tebalkan dan juga kita miringkan, ya. Nah, kita naik ke atas, lalu kita klik bold dan juga italic, ya. Maka tulisannya akan menjadi tebal dan juga miring.
Nah, selanjutnya kita akan pindahkan lagi ya, karena biasanya di dalam surat pada bagian tanda tangan ini itu berada di bagian kanan ya. Nah, kita blok lagi dari mengetahui ini sampai nama Bapak Kepala Sekolah, kita blok. Lalu kita pindah ke atas, lalu kita gunakan align text to right ya, untuk memindahkan teks tersebut ke bagian kanan. Nah, maka teksnya ini sudah berpindah ke bagian kanan dari kertas. Nah, kita lihat secara keseluruhan tampilannya. Nah, maka suratnya ini sudah selesai di format ya. Kita pindahkan. Oh iya, ada yang Bapak lupa ya. Di sini ini untuk ukuran tulisannya atau ukuran fontnya terlalu kecil ya kalau kita lihat. Maka biasanya untuk surat itu biasanya menggunakan ukuran font 12. Nah, sedangkan ukuran font yang kita gunakan di sini itu ukuran 11 ya, maka kita akan perbesar ukuran fontnya ya. Nah, pertama-tama kita blok lagi ya dari awal sampai akhir paling bawah. Nah, lalu kita naik lagi ke atas ya. Masih di menu home. Nah, di bagian submenu font ini di sebelah yang tadi kita mengubah jenis font. Nah, di sini ada ukuran font ya yang 11 ini. Yang tadinya 11 kita bisa klik anak panah yang ke bawah ini. Lalu kita pilih mau ukuran berapa. Nah, biasanya untuk surat itu yang umum digunakan adalah ukuran 12. Nah, selain menggunakan anak panah ke bawah ini ya, kita bisa juga secara langsung memperbesar dan memperkecil menggunakan kedua icon ini ya. Nah, yang di sini untuk memperbesar yaitu icon grow font ya, anak panahnya ke atas. Nah, sedangkan untuk memperkecil kita bisa menggunakan icon shrink font yang anak panahnya ke bawah, yaitu untuk memperkecil ya. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Surat yang kita buat tadi, nah tulisan atau ukuran fontnya sudah sedikit lebih besar ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Suratnya sudah selesai kita buat. Nah, ini tinggal kita rapihkan saja. Suratnya sudah selesai kita buat. Jadi untuk pertemuan materi hari ini Bapak sudahi sampai di sini dulu. Ya, semoga ada manfaatnya khususnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.